Selamat pagi. Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun latar belakang skripsi kuantitatif ya. Kalau di video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan tentang cara menyusun latar belakang skripsi kualitatif. Nah, karena ada yang minta, hari ini saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana tips atau cara atau kerangka ide untuk menyusun latar belakang skripsi kuantitatif. Hanya kerangka-kerangkanya saja ya. Jadi bukan saya yang menyusunnya begitu. Jadi buat yang membutuhkan penjelasan ini, ikuti terus video ini sampai selesai. Baik adik-adik di rumah, saya menjelaskannya ini sambil sarapan ya. Ada sup jagung manis. Oke. Bagaimana yang sudah dapat ACC judulnya? Selamat ya buat kalian yang judul skripsinya sudah di ACC. Maka saatnya kita bekerja, itu baru awal ya, baru awal. Maka mari kita kumpulkan semangat dan niat untuk memulai dan menyelesaikan skripsinya. Dan saya janji saya siap untuk mendampingi kalian melalui video-video cara menyusun skripsi ya. Oke adik-adik. Seperti halnya penelitian kualitatif ya. Penelitian kuantitatif juga kita sendiri harus tahu apa hal yang ingin kita kaji. Variabelnya apa? Variabel penelitiannya itu apa? Dan hal penting di sini adalah kamu sebagai peneliti harus paham variabel utama kamu. Kamu harus memiliki banyak konsep atau teori yang kamu pahami tentang variabel utama kamu di dalam judul itu ya. Itu hal-hal yang penting. Kemudian sebelum saya masuk ke dalam contoh pembuatannya, selain memahami variabel, kamu juga harus mampu menjelaskan di latar belakang itu, harus mampu menjelaskan apa sih pentingnya kamu membahas tentang variabel-variabel utama itu. Apa sih pentingnya kamu membahas tentang penelitian itu, gitu maksudnya. Mengapa perlu dikaji? Itu semua kamu harus jelaskan dan harus ada pada latar belakang. Kemudian ada yang bertanya juga, Ibu, apakah di latar belakang itu perlu adanya teori? Menurut saya ya, di latar belakang itu penting sekali adanya teori. Karena teori ini nanti, yang pasti teorinya itu harus berhubungan dengan variabel yang kamu kaji ya. Jadi nanti kehadiran teori itu dapat menguatkan apa yang kamu kaji itu, apa yang kamu sampaikan itu. Misalnya kamu katakan bahwa hal yang saya teliti ini sangat penting. Itu. Hal ini juga disampaikan oleh siapa? Misalkan teorinya siapa? Begitu, untuk menguatkan ide kamu. Karena ada penelitian atau judul-judul tertentu yang justru menurut dosen pembimbingmu itu tidak penting, begitu. Lalu selanjutnya, selain itu ada juga yang bertanya, apakah di latar belakang itu perlu adanya penelitian yang relevan? Menurut saya ya, pilihkan salah satunya saja. Kalau kamu sudah menggunakan teori, boleh teori saja. Tetapi kalau kamu ingin menggunakan teori dan juga penelitian relevan, menurut saya juga itu bagus ya, untuk mendukung apa yang ingin kamu kaji. Itu dia hal-hal penting di dalam latar belakang penelitian kuantitatif. Lalu
Berikutnya saya sudah siapkan satu contoh judul di sini agar saya langsung menjelaskan kira-kira berdasarkan judul tersebut nanti bagaimana kita membahas atau menyusun latar belakangnya ya. Ikuti terus. Selanjutnya adik-adik, di sini saya sudah siapkan judul ya. Dengarkan baik judulnya. Pengaruh ketersediaan bahan bacaan non-teks terhadap minat baca siswa kelas tinggi SDI Siap Maju. Dari judul ini, variabel utamanya itu adalah bahan bacaan non-teks ya, dan minat baca. Oke, sekarang kita mulai menulis. Kira-kira apa yang akan kita tulis pertamanya? Di kalimat pertama itu kita buka dengan kalimat bagaimana. Hal yang perlu kalian tahu adik-adik bahwa dalam menyusun latar belakang penelitian kuantitatif itu sangat berbeda dengan menyusun latar belakang penelitian kualitatif. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, kalau pada penelitian kualitatif, susunan idenya itu seperti piramida ya, mulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. Nah, sebaliknya dalam penelitian kuantitatif itu susunan idenya itu mulai dari hal yang umum ke hal yang khusus. Jadi seperti piramida terbalik, begitu ya. Kita ceritakan dulu, kita jelaskan dulu hal-hal yang sifatnya umum, mendunia atau sifatnya umum dan luas. Baru nanti kita lebih kerucut lagi, lebih khusus lagi, begitu sampai pada masalah yang kita kaji. Nah, sekarang berdasarkan judulnya tadi itu tentang pengaruh ketersediaan bahan bacaan non-teks terhadap minat baca siswa kelas tinggi SDI Siap Maju. Maka berdasarkan judul tersebut adik-adik, di paragraf 1 itu kita wajib bahas tentang membaca secara umum atau idealnya itu membaca secara umum itu seperti apa, kegiatan membaca itu seperti apa. Di sini kamu jelaskan menggunakan bahasa kamu sendiri ya tentang membaca secara umum. Satu paragraf sudah cukup ya. Satu paragraf itu bukan berarti 1-2 kalimat ya. Minimal 5 kalimat lah begitu. Kamu bahas tentang membaca secara umum. Kemudian selanjutnya pada paragraf kedua, setelah kamu bahas membaca secara umum, maka kamu sudah harus mulai masuk pada variabel ini. Kamu harus bisa bahas tentang minat baca secara umum di Indonesia. Nah, bagaimana minat baca secara umum di Indonesia? Di sini kamu harus gunakan data ya. Jangan asal omong. Kamu harus cari tahu dulu hasil-hasil survei terbaru. Kira-kira bagaimana hasil penelitian dan survei terbaru tentang minat baca secara umum di Indonesia. Di sini kamu bahas dengan baik agar nanti kamu itu bisa mudah menjelaskan tentang minat baca siswa di SD gitu. Setelah kamu bahas tentang minat baca secara umum di Indonesia berdasarkan survei ya, pada paragraf ketiga adik-adik, pada paragraf ketiga itu kamu harus bahas tentang minat baca siswa SD di Indonesia. Kalau tadi pada paragraf kedua kamu bahas tentang minat baca secara umum di Indonesia, berarti termasuk SD, SMP, sekolah tinggi, dan masyarakat pada umumnya ya. Sedangkan pada paragraf ketiga kamu bahas tentang minat baca siswa sekolah dasar di Indonesia, dan ini harus berdasarkan survei juga ya, bisa juga berdasarkan
berita atau penelitian begitu, yang terbaru ya, jangan pakai yang 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu ya. Kemudian pada paragraf keempat kamu bahas tentang masalah minat baca di SDI Siap Maju. Sekarang kita masuk ke dalam masalahnya terkait minat baca di SDI Siap Maju. Nah, berdasarkan masalah yang kamu ajukan di paragraf 4 tentang masalah minat baca di SDI Siap Maju ini, maka di paragraf kelima kamu harus menawarkan satu cara. Ya. Misalkan kamu menawarkan satu cara, yaitu tentang tips kamu menyiapkan buku non-teks untuk siswa. Nah, di sini adik-adik sangat penting sekali bahwa di sini harus ditegaskan dengan baik bahwa mengapa kamu itu menyiapkan atau memilih tips menyiapkan buku non-teks. Misalkan di sini kamu bahasnya seperti ini, bahwa anak-anak kan tidak suka baca buku pelajaran, ya. Kamu harus paham dulu kira-kira buku non-teks itu apa, gitu. Anak-anak kan tidak suka baca buku pelajaran. Bagaimana kalau siapkan mereka buku-buku non-teks, ya? Buku-buku non-teks. Nah, kamu di sini harus menjelaskan bahwa buku-buku non-teks itu bisa saja bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan minat baca siswa, karena di dalam buku non-teks itu persediaan atau cara menyajikan materi itu tidak seperti pada buku pelajaran pada umumnya. Misalkan ada kompetensi dasarnya itu tidak ada, ya. Kemudian ada LKS-nya itu seperti di buku pelajaran atau buku teks pelajaran itu tidak seperti itu. Buku non-teks itu tidak seperti itu. Ya, beda dengan buku pelajaran pada umumnya. Nah, di sini kamu harus jelaskan bahwa apa konsep dasar kamu menawarkan tips tersebut, ya. Kamu menegaskan dengan baik, dan kamu juga di sini bisa menyampaikan beberapa teori yang bisa mendukung penawaran kamu ini. Begitu. Jadi di sini kamu menawarkan satu cara, yaitu tentang tips kamu menyiapkan buku non-teks yang banyak untuk siswa. Nah, nanti di sini apakah dalam pelaksanaan itu apakah siswa tertarik untuk baca, kemudian apakah siswanya memiliki minat baca yang baik, dan kemungkinan besar minat bacanya itu akan meningkat, begitu. Ya, kamu jelaskan semuanya seperti itu, sehingga nanti adik-adik hasil penelitianmu itu akan menjelaskan tentang pengaruh ketersediaan buku non-teks terhadap minat baca siswa, ya. Simpel kan? Sangat sederhana adik-adik. Oleh karena itu, bagi kamu yang penelitiannya kualitatif ataupun juga kuantitatif, mulailah bekerja. Membuat latar belakang itu tidak susah seperti yang kamu pikirkan, ya. Kalau kamu tidak baca banyak, akan susah dan menyulitkan diri sendiri. Apa yang akan kamu baca? Kalau misalkan kamu berpikir, saya mulainya dari mana? Caranya kamu baca banyak, sehingga nanti tahu mulainya dari mana. Begitu. Apa yang dibaca? Yang dibaca itu, yang lebih penting adalah hal-hal yang berhubungan dengan variabel utama kamu dalam penelitian. Misalkan tadi dalam contoh judul ini, pengaruh ketersediaan bahan bacaan non-teks terhadap minat baca siswa kelas tinggi di SDI Siap Maju. Maka artikel-artikel yang harus kamu baca atau jurnal-jurnal yang harus kamu baca itu adalah tentang bahan bacaan non-teks dan tentang minat baca, ya. Oke. Itu saja penjelasan saya tentang bagaimana cara menyusun latar belakang skripsi kuantitatif, ya. Saya berharap kalian sukses dan mulailah bekerja. Terima kasih. Saya punya sup juga sudah habis.